Halo, jumpa lagi dengan saya di vlog ke-133 melanjutkan tutorial belajar seri mesin learning. Untuk video kali ini kita akan membahas model dimension reduction dari algoritma unsupervised learning yang sebelumnya juga sudah ada bahasan 4 video tentang clustering yang juga masih di unsupervised learning. Pada dasarnya ada 4 algoritma untuk model dimension reduction, yaitu Principal Component Analysis atau PCA, kemudian juga ada Anomaly Detection atau Outlier Detection, yang ketiga Autoencoder, dan yang terakhir adalah algoritma Hebbian Learning. Untuk video pertama di model dimensional reduction yang akan kita bahas adalah PCA. Jadi PCA ini merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk mereduksi dimensi data dan bekerja secara misteri dalam machine learning. Ada dua alasan saya gunakan istilah misteri. Yang pertama, kita gak akan ngerti gimana mesin bisa bekerja walau ada teorinya. Karena hanya ada dua baris kode yang dipakai, yaitu transform dan fit transform. Yang kedua, bahwa PCA bekerja dengan alat bantu algoritma lain yang bisa digunakan seperti algoritma yang ada pada model regresi, klasifikasi, dan clustering. Untuk lebih memahami konsep PCA, kalian bisa Google sendirilah ya. Nah, misi dalam praktek kali ini targetnya adalah memprediksi diterima tidaknya calon karyawan yang mengirimkan berkas lamaran pekerjaan. Persis sama dengan yang ada di vlog 119 yang membahas tentang regresi logistik. Sehingga basis library-nya pun kurang lebih sama. Cuma ada 3, yaitu Pandas, Seaborn, dan Scikit. Pandas, Scikit, Seaborn. Oke, jadi langsung aja. Source dasarnya pun kita bisa ambil dari vlog ke-119 yang ini ya, logistik. Fungsinya supaya durasi video ini bisa lebih pendek ya. Nah, untuk vlog 119 kalian bisa lihat linknya dari atas sini. Oke, ini saya akan coba untuk melakukan save dulu. Oke, kemudian akan saya ganti dengan namanya menjadi PCA. Oke, di sini saya ganti dengan PCA. Nah, jadi tadi seperti yang sudah kita bahas bahwa eksperimen kita kali ini itu bersumber dari source code yang ada pada algoritma logistik ya, regresi logistik. Sehingga library yang akan kita gunakan adalah Petem Pandas, kemudian ini ada Scikit ya, Trend Test Grid kita masih bisa gunakan itu. Kemudian yang ketiga ini linear model logistic regression kita juga masih pakai itu. Terus yang keempat ini import metric ya, kemudian Seaborn dan matplotlib ya. Terus juga ada tambahan yaitu dari Scikit ya, ini akan saya import yaitu decomposition import PCA. Coba kita run dulu. Nah, sambil nunggu, yang berikutnya adalah library yang kita masukkan adalah juga dari Scikit ya, dengan pre-processing ya, import, kemudian ada standard scalar. Oke, kita taruh aja langsung di sini. Ya.
Nah, berikutnya adalah kita mengambil dari data yang ada pada Vlog 119. Ini masih sama, cuman ini variabel data frame-nya akan saya ganti dengan Vlog ke 133 seperti ini. Kemudian kita run lagi. Oke, nah berikutnya adalah kita scroll dulu naik. Jadi ini datanya sudah terload ya dalam data frame Vlog 133. Oke, berikutnya adalah kita memasukkan variabel yang sama dengan yang ada di Vlog 119. Ya, ini tidak ada perubahan. Jadi kita memasukkan input data historical yaitu GPA, GMAT, dan work experiences dari berkas lamaran yang sudah ada sebelumnya. Ini hanya tinggal saya ganti ke Vlog 133. Ini juga saya ganti dengan Vlog 133. Kemudian mekanismenya adalah melakukan pembagian data, yaitu seperempatnya atau 0,25 itu untuk data yang mau kita tes, selebihnya adalah data yang mau kita uji, seperti itu. Jadi ini tidak ada perubahan. Oke, berikutnya ini mungkin perlu saya tambahkan, yaitu scatter plotnya tentang sebaran data. Jadi saya memasukkan di sini variabel sn, kemudian scatter plot, ya, kemudian ada x ya, itu sumbu x-nya itu adalah GPA, kemudian sumbu y-nya itu adalah dari admitted. Ya, admitted. Kemudian untuk data saya ambil dari Vlog 133. Oke. Kemudian untuk color, ya, colornya color. Oke, ini biar enggak saya geser deh biar terlihat seperti ini. Oke, colornya adalah misalnya red, ya, kemudian saya beri alpha agar degradasi 0,5, ya. Kemudian ini kita langsung run saja. Oke, ada yang salah di sini, apa nih, GPA admitted data Vlog 133. Oke, kemudian ya, kita langsung run saja. Dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah sebaran data dengan sumbu X berupa GPA. Jadi IPK dari range 1 ya, 1, sampai dengan 4 ya. Kemudian di sumbu Y-nya admitted itu adalah yang lulus. Jadi kalau kita lihat di sini adalah orang-orang yang sudah berhasil diterima dalam pekerjaannya, sementara yang bawah ini itu adalah yang tidak berhasil. Jadi kalau bisa lihat di sini ya, untuk sumbu Y-nya sendiri saya gunakan 0 dan 1 sehingga lebih memudahkan untuk kita membaca sebaran datanya. Oke, berikutnya adalah kita menggunakan konsep PCA sendiri. Jadi dalam PCA itu sebenarnya harus kita buat standarisasi datanya. Jadi saya akan buat dulu sc variabel ya, yang kita ambil dari standar scalar, yaitu function. Kemudian untuk extrainnya, ya, data yang kita latih ya bernama variabel extrain ini saya ambil dari standar scalar ya. Kemudian saya berikan di sini fit transform, oke, dari variabel extrain, ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk variabel xtest ya, ya, berikutnya adalah sama masih saya bilang sc. Kemudian ini saya langsung gunakan transform, oke, dari xtest. Nah, berikutnya adalah kita memasukkan
parameter dari PCA. Jadi ini saya buat dulu variabel PCA kecil, ya, huruf kecil. Yang saya ambil adalah PCA. Nah, kemudian di sini ada jumlah komponen, n komponen sebanyak 3, ya. Tadi ini adalah komponen yang merepresentasikan X-test, ya, sebanyak 3, GPA, GMAT, dan work experience, seperti itu. Oke, berikutnya adalah kita melakukan processing dari PCA sendiri, yaitu dengan menggunakan variabel X train, ya. Ini saya ambil yaitu PCA, kemudian sama ini saya gunakan fit transform, ya. Yang saya ambil adalah X train. Nah, seperti ini. Kemudian juga sama dengan yang X test, ya. Ini PCA dot transform. Oke, ini X dan tes, seperti ini. Nah, setelah itu baru baris berikutnya adalah masih sama, ya. Ini menggunakan kita regresi logistik, ya. Jadi ini tidak berubah barisnya. Yang ini juga masih sama. Jadi hasil dari olahan dari PCA yang sebelumnya sudah di standardiskan, ya, kita masukkan ke dalam fit dalam regresi logistik, dan ini juga masih sama. Jadi ini kita bisa run saja. Oke, tidak ada kesalahan. Berikutnya adalah untuk sel yang selanjutnya, ya, ini tidak ada mengalami perubahan juga, ya. Di sini ada heat map, ya. Ini kita tinggal langsung run saja, jadi tidak ada perubahan. Oke, jadi kita bisa lihat, kita bandingkan dengan yang heat map sebelumnya, ini pun juga masih sama, menandakan bahwa hasil dari standardize dan processing dari PCA itu juga menghasilkan hasil yang sama. Oke, di slide berikutnya ini akan dibahas tentang akurasi, dan ini pun juga tidak ada perubahan, hanya saja ini saya tidak menggunakan plot, ya. Jadi ini saya buang saja dulu. Oke, kita lihat untuk akurasinya itu sebelumnya adalah 0,8, sementara kalau kita run untuk yang baru ini pun juga masih sama, yaitu 0,8. Nah, berikutnya adalah kita coba untuk mencetak atau menampilkan isi dari variabel X-test dan YPRED. Kalian bisa lihat di sini, ya. Di sini kalian bisa lihat ada data-data yang menunjukkan isi dari X-test, dan di bawah ini adalah YPRED. Nah, sekarang kalau kita run dengan menggunakan setelah olahan dengan menggunakan PCA, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini sudah angka-angkanya sudah berubah, ya. Itu dengan standardized, kemudian di fit PCA. Nah, untuk YPRED-nya pun itu masih sama. Nah, nanti kita bisa lihat, ya, hasil dari olahannya pun juga masih sama. Nah, oke, selanjutnya adalah yang sel terakhir ini data inputan yang kita masukkan, ya. Jadi nanti akan dipredik, ya, bagaimana hasil dari 5 data rekrutmen, apakah nanti hasil dari prediksinya itu juga akan sama. Nah, ini juga tidak ada mengalami perubahan, kecuali mungkin ini ditambahkan, ya, karena ini masih based on regresi logistik. Jadi DF2-nya di baris ini sebelum YPRED, DF2-nya akan saya olah dulu dengan transform. Oke, transform DF2, dan harus di standardiskan, kemudian juga diolah dengan menggunakan algoritma PCA. DF2, ya. Berikutnya adalah PCA dot transform juga dari hasil DF2-nya. Oke, seperti ini. Jadi terakhirnya kita akan melihat, ya, hasil dari isi dari data frame DF2, dan kemudian juga hasil dari prediksi YPRED-nya. Kita lihat saja di sini langsung run, dan hasilnya pun masih sama. Nanti kita bisa lihat perbandingannya. Oke, jadi ini adalah PCA,
ya. Jadi dimensional reduction ini akan sangat berfungsi ketika kita mengolah data dalam jumlah yang banyak ya, dengan varian yang begitu luas ya. Keuntungannya adalah meminimalkan waktu pemrosesan dan mempercepat hasil dari pengolahan untuk di setting ke algoritma yang sesuai. Oke, mungkin cukup ini dulu yang bisa saya share untuk algoritma PCA. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe, like dan share video ini bila kalian suka. Jumpa lagi nanti bersama saya di video berikutnya. Bye bye.